Buntut operasi militer Ukraina didukung Israel sedangkan Rusia didukung Palestina. Ini keterangannya. Ukraina mendapat dukungan dari negara Israel, sedangkan Rusia mendapat dukungan dari negara Palestina saat operasi militer. Pada pagi ini, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia telah mengumumkan perintah invasi ke Ukraina. Pengumuman itu disampaikan melalui pidatonya yang juga ditayangkan di salah satu saluran televisi setempat. Saya telah memutuskan untuk memerintahkan operasi militer ke daerah timur Ukraina, ungkap Putin dikutip oleh seputar Gresik dari AFP. Peristiwa ini sontak mendapat perhatian dari berbagai negara di belahan dunia. Negara-negara lain pun turut menyoroti perang yang melibatkan negara Rusia dengan Ukraina. Di Indonesia sendiri, beberapa tagar yang berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina terbukti membanjiri platform Twitter. Tagar-tagar tersebut seketika menjadi trending topik di Twitter pada hari ini. Selain Indonesia, negara lain yang juga beri perhatian kepada Rusia dan Ukraina adalah Israel dan Palestina. Akun resmi Twitter @Yerusalem_post menyampaikan informasi bahwa negara Israel mendukung Ukraina dan siap memberikan bantuan kemanusiaan. Israel siap memberikan bantuan kemanusiaan segera ke Ukraina. Menteri Imigrasi dan Penyerapan Israel, Pnina Tamanussata, keterangan akun tersebut pada hari ini. Sebaliknya, negara Palestina tampak bertentangan dengan Israel. Berbeda dengan Israel, Palestina menyampaikan dukungannya kepada Rusia. Hal itu diketahui melalui unggahan akun Twitter resmi @Israel pada siang hari ini. Unggahan tersebut menyebutkan nama negara-negara yang menyatakan dukungan untuk Rusia. Negara yang menyatakan dukungan untuk Rusia, Vladimir Putin malam ini, tagar Ukraine Invasion, Iran, Venezuela, Nicaragua, Houthi, Belarusia, Kuba, Suriah, Otoritas Palestina, dan Hamas. Tweet akun resmi tersebut. Berkaitan dengan informasi ini muncul spekulasi dan tanggapan dari para warganet. Kalau mau dibilang logis, negara seperti Palestina memang butuh negara yang jauh lebih kuat. Berharap kebaikan hati negara seperti Amerika Serikat hampir terasa seperti mustahil. Hanya Rusia sebagai negara besar yang memungkinkan untuk memeluk Palestina. Tanggapan akun @Zul. Beberapa warganet lain pun tampak menanggapi informasi tersebut yang mengatakan bahwa negaranya dijajah justru mendukung penjajahan di negara lain. Tanggapan @Andre. Biodata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang ternyata keturunan Yahudi. Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Terpilih sebagai Presiden Ukraina 3 tahun lalu, mantan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Alexander Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak. Membintangi sejumlah film laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi populer Servant of the People, pelayan rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018, Zelensky terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintanginya. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina menghadapi petahana Petro
Rensko yang tidak populer. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak religius, Zelensky beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel menurut Times of Israel. Menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian gencatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran tawanan. Namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk atau yang juga dikenal sebagai Donbas tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Zelensky berpaling ke barat mendekati Amerika Serikat dan negara Eropa. Namun langkahnya pada 2021 yang meminta Ukraina bergabung ke dalam NATO memicu kemarahan dari Rusia dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik, sejarah dan budaya dengan Rusia sebagai ancaman bagi keamanannya. Rusia telah menuntut jaminan dari NATO untuk tidak akan pernah menerima keanggotaan Ukraina, namun tuntutan itu telah ditolak Barat. Ketegangan akhirnya pecah pekan ini setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dengan dalih operasi militer khusus yang salah satu tujuannya melindungi Republik Donbas, wilayah separatis di Ukraina Timur yang pada Senin 21 Februari diakui Rusia sebagai negara merdeka. Dinilai takut Presiden Zelensky kecewa Amerika Serikat dan NATO tinggalkan Ukraina sendiri hadapi Rusia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Saya bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa, di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Apakah semuanya takut? Tidak ada yang menjawab, kata Vladimir Zelensky melalui sebuah pernyataan yang ditayangkan melalui akun Facebooknya, seperti dikutip Indozone Jumat 25 Februari. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa menurut angka awal, setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai Kamis pagi.